Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sampaikan isi hatimu. Ajari kami dari perkataanmu yang mengubah kehidupan kami Tuhan. Buat hidup kami berbeda sejak hari ini. Amin. Berikan mana ini masuk kuat dalam hati dan batin kami. Roh hikmat, wahyu dan pengertian yang kuasai dan melayani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata Amin. Lagi kita lihat Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Ini merupakan ayat sentral Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Surat Filipi pasal yang kedua, perhatikan pada ayat yang kelima. Saya berdoa supaya apa yang Tuhan mau sampaikan pada hari ini juga akan menjadi makanan buat roh saudara. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya harap Anda mengerti dan masih ingat bahwa dalam tabut perjanjian, dalam kotak tabut perjanjian itu, di dalamnya berisi beberapa barang. Ada tongkat Harun yang berbunga, ada juga mana, ada juga 2 loh batu di dalamnya. Kita mengerti baik mana maupun 2 loh batu berbicara akan firman Tuhan. Mana merupakan makanan yang setiap hari kita dapatkan ketika kita mendapatkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mana akan sangat kuat mengisi dan mengubah cara berpikir kita, sehingga kita memiliki yang namanya pikiran Kristus dalam hidup kita. Saya sudah katakan berulang-ulang, orang yang memiliki pikiran Kristus, dia mulai mengerti akan jalan-jalannya dan cara kerjanya Kristus. Itu saja sudah membuat dia jadi orang yang sangat berhasil. Dia tahu bagaimana Tuhan bekerja, dia tahu cara berpikirnya Tuhan, sehingga membuat dia jadi orang yang sangat berhasil. Tapi kalau kita mau kenal dia dengan utuh, baiklah kita bukan hanya mengetahui akan pikiran Kristus, tapi juga mengerti akan perasaannya. Nah, mengerti perasaannya tidak dengan pikiran kita, tapi dengan perasaan kita. Mengerti pikirannya dengan pikiran kita, mengerti perasaannya dengan perasaan kita. Mengerti pikirannya dengan pikiran kita yang dibaharui, mengerti perasaannya dengan perasaan yang kita izinkan disentuh oleh tangan Tuhan yang memahat perasaan kehidupan kita. Ada banyak orang menjaga betul perasaannya. Ada banyak orang tidak ingin perasaannya disentuh, disinggung, atau dilukai siapapun. Tapi orang yang ingin kenal Tuhan dengan utuh, Anda harus mengizinkan perasaanmu mulai disentuh dan dijamah oleh Tuhan. Dan sentuhannya itu sentuhan berupa pahatan yang memahat akan perkataan firman Tuhan dengan cara kita dihadapkan kepada realita, pengalaman, kehidupan tertentu dengan Tuhan. Dan biasanya itu pengalaman yang begitu memahitkan, begitu menyesakkan kita, seperti pukulan yang dialami oleh Yakub. Ingat Alkitab berkata seorang teman memukul dengan maksud baik, maka Tuhan sebagai sahabat kita, Dia memukul kita dengan maksud baik. Supaya apa? Supaya hati kita, perasaan kita mulai diukir dengan ukiran perkataan firman lewat berbagai pengalaman yang seringkali menyesakkan dan pahit dalam kehidupan kita. Repotnya seringkali kita belajar bahwa orang Kristen lebih suka manja, lebih suka kekanak-kanakan, lebih suka cengeng. Ketika sesuatu itu mulai menempa akan perasaannya, mulai memahat perasaannya, kita merasakan sakit, tertekan begitu rupa, kita menangis, kita meratap, kita marah dengan orang lain, kita mengutuki orang lain, kita menyesali perbuatan orang lain. Dan bukan kita bertindak dengan tegar sebagaimana yang Alkitab ajarkan buat kita. Nah, orang yang hanya meratapi terus nasibnya, bingung apa yang dia alami, orang itu tidak akan pernah bertumbuh. Seringkali kita mengatakan, aku mau problemku selesai. Tapi sesungguhnya kita harus berkata, aku mau rencananya selesai dalam kehidupan kita. Problemmu bisa selesai, tapi belum tentu rencananya selesai dalam kehidupan kita.
Biarkan yang kita minta adalah Tuhan, selesaikan rencanamu dalam hidupku, bukan selesaikan problemku. Itu akan menjadi dua hal yang berbeda. Saya beri contoh di mana perbedaannya. Kalau Anda itu belajar di sekolah, lalu ketika Anda pulang ada PR. PR itulah problem. Engkau bisa berkata, Papa buatkan, atau guru les tolong isikan isiannya. Ini nilai angkanya berapa, ini isiannya berapa. Lalu guru lesmu karena engkau bayar, dia akan membuatkan soal itu akan dikerjakan sampai beres. Dalam setengah jam semua PR-mu selesai. Itu artinya problemmu selesai. Tapi tidak membuat saudara menguasai akan materi itu. Orang yang bijaksana akan berkata, aku akan berusaha, aku akan belajar, supaya aku sendiri punya pengertian menyelesaikan akan problem atau soal dalam PR itu. Nah, orang Kristen yang dewasa akan berkata, aku mau selesaikan dengan cara Tuhan mengajari aku. Tapi orang Kristen yang cengeng akan berkata, orang lain selesaikan dong buat saya. Dua pilihan dalam kehidupan kita. Dan biasanya orang memilih yang paling gampang. Bagaimana problemku cepat selesai tanpa aku berbuat apa-apa. Itu tidak membangun sama sekali. Itu mencegah Tuhan mengukir perasaan dan hati kita dengan pahatan firman Tuhan melalui realita hidup yang seringkali pahit dan terlalu berat untuk kita telan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan teruskan lagi. Lihat 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ini merupakan pola Tuhan yang tidak bisa digeser. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ini merupakan ayat yang sangat terkenal sekali. Dan saya berdoa Anda bisa tangkap ini dan Anda mengertinya. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10 Alkitab berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas apa? Kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun apa? Menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam apa? Siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku apa? Kuat. Dia berkata, aku rela kok. Aku ngalami semua karena Kristus, aku rela. Nah, dua hal Anda mesti mengerti. Apa yang disebut dengan mengalami penderitaan karena Kristus? Satu memang karena namanya. Anda bersaksi, Anda orang Kristen, menghadapi orang dunia, engkau digencet. Engkau berkata, aku menderita karena nama Kristus. Yang kedua, engkau menderita karena Kristus artinya, oleh karena itu bagian dari apa yang Kristus kerjakan di dalammu. Ya kan? Dia mengukir akan perasaan kita, akan hati kita, akan jiwa kita dengan pahatan-pahatan kehidupan supaya firman terukir kuat dalam perasaan kita. Itu yang membuat kita bisa mengerti perasaannya. Memahami perasaannya harus pakai perasaan kita yang sudah dipahat oleh perkataan firman Tuhan. Dan itu Paulus berkata, aku lebih suka menderita, aku rela ngalami semuanya itu. Aku rela. Karena itu kemegahanku bukan kekuatanku. Nah, banyak orang bermegah karena kekuatannya. Lihat aku beriman, lihat aku hidup benar, lihat aku suci, lihat aku kudus, lihat kamu gak benar, kamu semua brengsek, cuman gua yang hebat. Nah, itu kemegahan yang salah. Tapi orang yang tahu bahwa setiap pukulan dari teman itu yang begitu baik itu tujuannya baik, dia akan berkata, aku rela dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan. Kemegahanku aku berkata, lihat pukulanku, lihat bekas pukulan Tuhan dalam hidupku, lihat ketimpanganku, lihat ketidakberdayaanku. Dan dia berkata, aku rela mengalami semuanya itu.
Karena pada waktu aku lemah, maka aku kuat. Kekuatannya justru karena apa? Kuasa Kristus yang menaungi hidupnya. Orang yang tidak pernah mengalami pukulan, saudara, dalam hidupnya, orang itu tidak akan pernah mengalami kuasa penyertaan kuasa Kristus dalam hidupnya. Dia hidup dengan kekuatannya sendiri. Selama kekuatan kita masih utuh, kekuatan Kristus tidak pernah muncul dalam kehidupan kita. Kenapa atau kapan pertama kali Tuhan mewahyukan dirinya sebagai El Shaddai, the Almighty God, Allah yang Maha Kuasa? Ketika Abraham sudah tidak berdaya, umurnya sudah mencapai sebegitu rupa sehingga tidak mampu lagi berfungsi seperti laki-laki normal. Dia tidak bisa menolong Tuhan. Ketika tidak berdaya, kekuatannya habis, punah semua upayanya. Tuhan muncul sebagai Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Di dalam kehidupan kita, hal seperti itu terjadi. Tapi selama kita masih berkata, aku masih bisa berjuang, aku masih bisa lapor ke orang, aku masih bisa hajar orang lain, aku masih bisa pertahankan diri. Selama itu masih kuat, El Shaddai atau naungan kuasa Tuhan tidak pernah muncul dalam hidup kita. Nah, sekarang caranya bagaimana? Apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Pengerjaan Tuhan yang memberikan akan pukulan dalam kehidupan kita itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Itu bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan tentang bagaimana seharusnya orang Kristen bertindak. Dua hal saya perhatikan. Manusia atau orang Kristen suka begini. Aku mau kontrol apa yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Begini. Pokoknya aku minta penjelasan. Supaya aku ngerti seutuhnya, baru hatiku lega. Anda sering dengar itu? Orang berkata gini, ya jelaskan dong ke saya. Aku minta penjelasan, bagaimana ini? Kapan? Caranya bagaimana? Mengapa ini? Jelasin dong ke aku. Kalau aku jelas semuanya, nah enak. Saya beritahu saudara, itu mimpi di siang bolong. Saudara tidak punya hak sama sekali menuntut Tuhan menjelaskan apa yang dia lakukan dalam hidupmu. Saudara bahkan tidak pernah bisa punya kekuatan memaksa Tuhan menjelaskan apa yang dia kerjakan dalam hidupmu. Saudara, nggak bisa. Tapi kita, kalau kita mau pergi misalnya ya, kita berbuat sesuatu, kita bertanya, mengapa? Kapan? Di mana? Caranya bagaimana? Mengapa kok begitu? Kenapa enggak begini? Kita minta semua penjelasan. Tapi tidak engkau bisa dapatkan dari Tuhan, saudara. Kalau Tuhan mengerjakan kehidupan kita, dengerin ya, saudara tidak punya hak sama sekali menuntut dia menjelaskan apa yang dia sedang lakukan. Justru itulah yang namanya hidup dengan atau karena iman, saudara. Mari kita lihat Ibrani 11. Ibrani pasal 11. Ingat Alkitab berkata dalam surat Galatia, kita adalah the sons of Abraham, anak-anak Abraham. Nah sekarang mari kita lihat Ibrani 11, ayat yang ke-8, saya akan baca terus sampai dengan ayat yang ke-19. Ibrani 11, lihat mulai ayat yang ke-8. Saya mau tunjukkan kepada saudara, panggilan sebagai Abraham dan anak-anak Abraham membuat kita tidak bisa menuntut Tuhan menjelaskan apapun yang kita mau supaya jelas di depan. Oke? Ibrani 11 ayat 8 kita berkata begini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 8 itu. Ayat yang ke-8 berkata, saya ulang lagi. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui, Anda garis bawahi kata tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dengan kata lain, dia tidak tahu di mana, kemana
Nggak tahu. Bisa nggak ada orang berkata begini pada saudara, yuk ikut. Kemana? Diem, ikut pokoknya. Anda berkata, kemana? Tujuannya apa ini? Gitu. Semua orang pergi, dibawa ke sebuah perjalanan itu, orang tanya, tujuannya apa? Kenapa kok pergi? Kan enak di sini. Abraham tidak dapat penjelasan sama sekali. Saudara mau mengerti yang namanya ketika Tuhan berikan satu hook kanannya. Boom, saudara, ngerti? Anda tidak akan dapat penjelasan. Kemana? Ke negeri yang dia tidak ketahui, yang dia tujui kemana, dia tidak mengetahui. Kalau orang sudah pergi tanpa tahu tujuannya, entah dia pengembara atau gelandangan. Ya tak? Gelandang lah. Mau kemana? Entah. Gila gak saudara? Dalam hidup kita diajar miliki visi. Ada saatnya dia berkata, kemana? 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 Diam. Pergi gak pada waktu itu? Jelasin dulu dong kemana? Masa aku diseret kemana yang aku tidak tahu? Kalau itu sungguh Tuhan, saudara. Kadang-kadang memang tidak ada penjelasan. Tidak ada. Nah kemana Pak? Entah. Nah akan seperti apa? Apalagi akan seperti apa? Kemana aja gak jelas. Seringkali kan kita baca ayat ini dan kita anggap begitu saja. Coba Anda yang ngalami. Kemana? Ini nanti goalnya seperti apa? Wujudnya gimana? Nggak tahu. Jelasin dong Tuhan. Lupa penciptanya siapa? Kita atau dia? Dalam kedaulatannya, dia bisa berkata, maaf, itu urusanku. Kalau kita nggak mau ikut Tuhan, itu pilihanmu. Saya berdoa Tuhan akan bawa kita jadi orang-orang yang militan, mengikuti apapun yang dia perintahkan, tanpa banyak bertanya. Ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dia menanti-nantikan, kapan terjadinya tidak tahu juga. Pokoknya menanti. Itu sampai kapan? Entah. Alkitab berkata, dia tidak tahu kemana, dia juga menanti, tidak tahu sampai kapan. Ini yang orang paling tidak tahan, saudara. Pak, saya dinubuati begini. Kok belum, Pak? Sudah berapa tahun? 7 tahun. Sampai kapan, Pak? Entah. Tetap bisa percaya? Ketika tidak ada jangka waktu yang ditata Tuhan, yang dia tunjukkan kepada kita. Bisakah kita berkata, aku mau ikut Tuhan, sekalipun tidak jelas aku dibawa kemana? Dan yang kedua, aku harus menanti sampai kapan? Tidak jelas. Di situ orang mulai goyah, karena pegangannya mulai hilang satu persatu. Manusia cenderung ingin mengontrol, mengendalikan. Dia mau tahu seluruhnya. Skenarionya seperti apa. Dia mau ngerti semuanya. Ada kabar baik, saudara. Seringkali penjelasannya tidak akan pernah datang dalam hidup kita. Kenapa? Suka-suka dia. Why Lord? Dia berkata, emangnya gue pikirin. Gak bisa. Bahkan kacau, bahkan tidak masuk akal. Memang tidak.
namanya iman. Nggak jelas. Serba tidak jelas. Anda pernah hidup dalam kegelapan. Anda mau meraba dan tidak jelas yang kau raba itu apa. Engkau cari pegangan dan tiba-tiba engkau tahu tidak ada yang kau pegang. Hanya satu suara yang berkata, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Engkau coba pegang, hei gak ada orang. Sampai kapan ini gelapnya? Gak jelas. Itu namanya perjalanan iman. Terusin lagi. Ayat yang ke-11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ayat yang ke-12, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Kalau Anda berkata bahwa ia dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucunya walaupun usianya sudah lewat. Nah, bagaimana caranya di sini? Tidak pernah jelas. Ketika waktunya makin lama makin jauh dia menanti. Dia bertanya terus terang, sekarang aku sudah mati pucuk ini. How? Bagaimana? Bagaimana aku punya anak? Kami sudah tua, bagaimana mungkin punya anak? Caranya seperti apa? Tidak jelas. Tapi dalam iman, dengan iman. Saudara, orang ya jalan dengan Tuhan. Anda mesti siap meraba seperti orang buta. Totally dark, totally gelap semua. Anda hanya mendengar suara yang berkata, jalan terus, jalan terus. Anda meraba. Engkau berkata, aku nggak tahu. Ya aku mau cari, aku mau pegangan tertentu. Itu kan yang dicari orang. At least beri aku tongkat. Supaya aku ngerti ini selokan tidak di depanku. Kemana ini pergi, kapan nantinya, caranya gimana? Tidak pernah jelas. Anda hanya mendengar suara yang berkata, jalan terus nak, jalan terus nak, jalan terus. Wow, di situ saudara, secara manusia bisa goyang. Goyang. Anda bingung, ganggam betul. Aku mesti ngapain? Lari, kalau ke jungle. Di depanku apa? Tidak pernah jelas. Dan biasanya di situ, ini firman yang berlaku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Anda hanya mengerti satu titik yang sangat tidak terlalu jelas. Di depanmu hanya kelihatan sekejap. Itu yang kau lihat. Dan kau melangkah. Langkah demi langkah. Engkau coba lihat ke depan terlalu gelap. Anda hanya menduga apa yang terjadi di sana. Tapi tidak pernah tahu sesungguhnya apa yang ada di sana. Jalan dengan Tuhan. Kayak begitu. Tidak tahu kemana. Tidak tahu kapan. Tidak tahu bagaimana caranya. Teruskan lagi ayat berikutnya, 13. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kita lompat ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Di sini tidak ada penjelasan mengapa Tuhan minta Ishak. Enggak ada.
Kalau Anda baca itu diminta aja dan tanpa penjelasan why. Dan seringkali kita bertanya, why me? Kenapa aku yang ngalami begini? Kenapa bukan mereka? Why me? Lebih sadis lagi berkata, kenapa Tuhan beri aku problem seperti ini? Tuhan disalahin, saudara. Hanya sekedar bukti betapa dangkalnya pengenalan kita akan Dia. Tapi orang ikut Tuhan, saudara, seringkali dibawa ke tempat yang begitu gelap. Engkau tidak pernah bisa memegang apapun. Tidak tahu kemana, sampai kapan, bagaimana caranya ke sana, dan mengapa aku dibawa ke sana. Why? Dan ini yang terus kita minta, Tuhan jelasin dong ke saya. Kadang-kadang Dia menjelaskan. Tapi kalaupun tidak, Anda cuma punya dua pilihan. Anda berhenti, Anda jadi pahit, tinggalkan Tuhan, meratapi nasibmu, atau engkau berani jalan terus, dan selesaikan sisa perjalananmu yang tidak pernah tahu berapa jauh lagi. Kan jahat Pak? Tidak. Sebab itulah saat di mana Tuhan itu meruntuhkan, menyingkirkan semua pegangan dan sandaran hidupmu. Dan Dia menggantikan semuanya itu dengan dirinya sendiri. Di saat orang menghadapi kegelapan yang total untuk hari depannya, ketika apapun yang dia pegang sepertinya lenyap, hilang mendadak. Bukan karena Allah itu kejam. Sebab Dia mau berkata, untuk apa kau berpegangan kepada si A, si B, kepada benda ini, benda itu, uang atau apapun juga. Mengapa kau berpegang kepada manusia atau benda di dunia ini? Ketika semua dilepaskan, Dia berkata, engkau berpegang pada tanganku, biar aku yang tuntun engkau day by day, jalan dengan aku. Di situ Anda akan nyanyi, and He walks with me, and He talks with me. Ngerti saudara? Bukan karena kejam. Bartimius yang buta ketika mendengar Tuhan panggil dia, pertama-tama yang dia buat, dia bangun, dia tanggalkan jubahnya. Itu jubah sebetulnya seperti izin untuk ngemis dan pembuktian dari imam bahwa dia orang buta yang perlu dikasih duit. Selama ini dia mengerti sandaran hidupnya adalah ngemis dengan jubah dari imam yang berkata, kamu pengemis, kamu buta, kamu layak terima uang, belas kasihan orang lain. Tapi dia berani dalam kebutaannya tidak pernah jelas apa yang kelak akan Tuhan lakukan dalam hidupnya. Dia tanggalkan jubahnya, dia tanggalkan semua pegangan hidupnya. Dan dia datang kepada Yesus. Tiba-tiba Tuhan pulihkan penglihatannya. Yang dibuang itu tidak akan pernah diratapi suatu kali. Kalau hari ini ada dalam hidupmu yang sedang harus engkau lepaskan, dengar baik-baik, bukan karena Tuhan benci dengan saudara. Dia mau berkata, sekarang izinkan aku yang gandeng engkau. Kalau engkau berani lepaskan semuanya itu, satu hari kau akan berkata, aku tidak kecewa. Sebab Tuhan jadi penggantinya dalam hidupku. Penciptaku adalah yang menuntun langkah hidupku. Bukankah itu jauh lebih indah dari semua yang selama ini engkau pegang dalam hidupmu untuk menuntunmu ke masa depan. Amen, saudara. Gak ada jahatnya. Tapi itu tujuan Tuhan. Anda mau melangkah dengan Dia. Ini caranya. Dilepasnya satu persatu pegangan, sandaran hidup kita. Seperti orang yang tidak berdaya kita berkata, kenapa dilepas Tuhan? Sebab aku mau engkau hanya berpegang kepadaku. Day by day engkau jalan dengan aku. Dunia boleh kolaps, boleh runtuh. Di saat itu engkau tahu, Tuhan yang pegang tangan kita. Saudara. Kalau engkau masih pegang yang lain,
Ketika dunia runtuh, Anda akan runtuh bersama dia. Tapi karena tanganmu dipegang oleh tangan yang berlubang paku, engkau kuat, stabil. Belajar, tidak terus bertanya, minta penjelasan. Karena cuma satu penjelasannya. Dia mau semua sandaran hidupmu diganti dengan pribadinya. Amen. Nah, hal yang kedua, sebelum itu, coba buka 2 Korintus pasal yang kelima. Sebelum sampai kepada bagian yang terakhir. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5, ayat yang ke-7. Ini indah sekali. 2 Korintus 5, ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama dengan suara yang keras. 2 Korintus 5, ayat yang ke-7. Sudah semua? 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukan karena melihat. Saya nggak lihat apa-apa, Pak. Percaya. Bukan karena melihat. Saya nggak bisa pegang apa-apa, Pak. Saya mengerti. Memang diambil, one by one diambil. Untuk apa? Dia mau gantikan itu dengan dirinya sendiri. Sebodoh-bodohnya kita, saudara. Daripada tongkat yang nuntun kita. Lebih baik pencipta kita yang nuntun kita. Daripada manusia nuntun kita. Lebih baik pencipta kita yang nuntun kita. Sebab Paulus berkata, hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Kalau kita terus sibuk cari penjelasan. Tidak bakal engkau bergerak kemana-mana, saudara. Dan waktu makin habis. Sebab waktunya sudah makin singkat. Dan Tuhan segera datang yang kedua kali. Nah, hal yang terakhir. Saya harap Anda mengerti ini. Selain orang berpikir bahwa dalam hidup kita ini mesti punya pegangan tertentu yang membuat kita bisa solid, kuat. Kita berpikir bahwa kehidupan yang perkasa itu akan membuat kita jadi pemenang yang hebat sekali. Tapi saya merenungkan sesuatu yang menarik tadi malam. Kira-kira jam 10-20 menit kira-kira malam, ada teman yang telepon saya. Janjian jam 10 saya tunggu enggak telepon, sudah hampir tidur saudara. Sudah hampir tidur. Teleponnya berbunyi. Saya angkat, ngobrol dengan dia bilang, sorry Pak, lupa. Dia ngobrol sampai jam 11. Selesai ngobrol jam 11, tutup, mata saya terbuka lebar, seger saudara. Istri saya sudah tidur, jam 11 tidak bisa tidur. Bingung saya. Nonton TV, males. Akhirnya saya diam merenung, sembahyang, nggak ada apa-apa. Coba ke tempat tidur lagi, nggak bisa tidur. Sampai kira-kira menjelang jam 1 pagi. Nggak bisa bayangin. Karena tiap pagi saya bangun jam 3. Jadi nggak peduli saya tidur jam berapa, saya bangun jam 3. Jadi jam 1 pagi, menjelang jam 1 pagi. Saya bilang, Tuhan, ini kalau 2 jam lagi, that's it. Aku sepanjang hari tidak tidur sama sekali. Tapi ini segernya, kau bilang kalau engkau mau bicara, aku mau dengar Tuhan. Tapi engkau diam, aku cuman begini aja bengong, istriku tidur, TV tidak menarik buat aku mesti ngapain? Dan tiba-tiba Tuhan yang penuh belas kasihan itu bermurah hati dengan saya. Dia ngomong satu kalimat pendek sekali. Dia berkata begini, lembu dan singa makan rumput. Itu ya dia bilang. Lucu, dia ngomong ini, lembu dan singa makan rumput. Saya bangun, saya kaget. Wih, apa ini maksudnya? Lembu dan singa makan rumput. Saya lompat dari tempat tidur. Saya buka, ambil, saya nyalain lampu lagi. Tidak semua takut istri saya terbangun. Dan dia tidak tahu saya terbangun. Bagus, artinya tidurnya lelap. Hidupnya damai dengan saya, berarti tidak takut. Lalu kemudian saya ambil Alkitab, saya cari, saya tahu ada ayat itu. Dan istri saya baru beli konkordan baru, saya daripada cari di Alkitab susah, saya ambil konkordannya. Saya buka, saya cari kata lembu.
Saya cari, saya temukan satu ayat yang luar biasa. Dan ini Tuhan berkata, besok sampaikan kepada mereka. Yesaya 11. Ini bayarnya hampir tidak tidur semalam, saudara. Karena setelah itu saya tidur, jam 3 saya bangun lagi. Yesaya pasal 11, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saya tahu ini cerita tentang kelak mungkin di surga, di Firdaus. Tapi lihat akan ayat ini dan Tuhan berbicara sesuatu yang unik sekali. Saya mau baca buat Anda. Kalau tidak Tuhan terangi dari sisi tertentu, Anda tidak pernah bisa melihat ini. Yesaya 11 ayat 6 dan 7. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Aneh ya, pemangsa dan yang dimangsa rukun bersama. Anak Tuhan, pemangsa dan pemangsa tidak bisa rukun. Alkitab berkata, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama apa? Makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti siapa? Lembu. Nah, ketika saya baca ini, Tuhan itu ngomongnya begini. Dia bilang begini, menang siapa nak? Menang siapa? Ada 3 hewan di situ. Beruang, anak singa. Oke? Buas semua. Binatang keempat, siapa? Lembu. Dari 4-empatnya ini, menang siapa? Hah? Menang siapa? Menang siapa? Why? Sebab lembu bisa membuat beruang, anak singa, dan singa makan apa? Rumput, saudara. Menang siapa? Lembu. Coba renungin. Bukannya lembu makan daging, bukan. Beruang, ya, anak singa, dan singa makan rumput seperti lembu makan rumput. Tuhan berkata pada saya, satu hari ketika mereka makin dewasa, aku akan bawa mereka dalam sebuah crossroad, persimpangan jalan. Ingat ya, setiap orang punya panggilan berbeda-beda. Ya, saya mengerti itu. Ada yang seperti serigala, bukan serigala, Raja Wali maksudnya. Kalau serigala kan pemangsa. Bukan. Tadi bukan pura-pura salah, memang saya salah saudara. Jadi jangan terlalu anggap ini guyonan. Enggak, saya memang salah. Ada yang seperti Raja Wali, ada yang seperti singa, ada yang seperti wajah manusia, segala macam. Ada juga yang seperti lembu. Kalau 4 makhluk itu. Kalau Anda lihat yang lain, mungkin ada seperti buaya, seperti kudanil, seperti kuda, segala macam saudara. Satu hari, dia berkata, ketika mereka sampai pada kedewasaan tertentu, aku akan hadapkan kepada mereka antara mengikuti jalan yang dilewati oleh lembu atau melewati jalan yang dilewati oleh calling dan panggilan yang lain. Sebagian besar akan berbelok mengikuti akan jalan yang dilewati oleh panggilan yang lain. Jalan Raja Wali, jalan kuda perangnya Tuhan, jalan buaya dan kudanil, jalan singa, dan sebagainya. Tapi akan ada juga orang-orang yang akhirnya memilih jalan lembu. Dan Tuhan berkata, at the end, pada ujungnya, lembu yang menang. Sebab semua pemangsa ganas ini akan mengikuti jejak lembu. Beruang menuntun kita ke tempat di mana madu itu berada. Singa dalam dirinya akan mengeluarkan madu seperti singa yang dibunuh oleh Simpson. Tapi lembu itu berbeda. Apa bedanya lembu dengan yang lain?
Lembu adalah hewan yang dari waktu hidup dan matinya tidak ada yang tersisa dari hidupnya kecuali diabdikan dan dikorbankan untuk Tuhan dan orang lain. Ketika dia tumbuh kuat, tenaganya dipakai habis-habisan. Ya? Tenaganya dipakai habis-habisan. Susunya diperah habis-habisan. Ketika dia harus dibawa ke pembantaian, dagingnya dicincang habis-habisan. Kepalanya ditanam di bawah rumah orang. Ekornya sop buntut keluarnya. Apalagi yang tersisa. Kulitnya dipakai untuk bahan material apapun juga. Jerohannya, kata orang, enaknya luar biasa. Habis semua. Hidup dan matinya diabdikan untuk yang lain dan untuk Tuhan. Ada pilihan yang Tuhan akan bawa dalam kehidupan kita. Kita bilang, Pak, aku ini singa, aku bukan lembu. Ya. Tapi ada saatnya di mana pilihan itu tiba-tiba begitu jelas. Apakah engkau berkata, walaupun aku singa, tapi kakiku tetap kaki lembu. Itu gambaran di Yehezkiel kan? Baik Raja Wali, baik singa maupun wajah manusia, kakinya kaki lembu. Engkau boleh punya panggilan apapun yang begitu hebat, punya greatness, kebesaran yang luar biasa. Tapi kakimu jalan dalam jalan pengorbanan. Tenagamu, susumu, dagingmu habis. Dan itu yang membuat akhirnya saudara menang. Sebab hidup seperti itu akan memberi pengaruh yang paling besar di muka bumi ini. Tidak ada kehidupan yang lebih besar dari kehidupan yang menaruh diri dan hidupnya di atas mezbah Tuhan. Dan dengan ini Anda tahu Mazmur 51. Lihat ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Mazmur 51. Kita akan selesai dengan ayat ini. Mazmur 51 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Kalau Anda perhatikan kebaikannya sesuai dengan kerelaannya. Bukan sesuai dengan kemauan kita. Sesuai dengan kerelaannya. 21. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar. Apa itu? Korban bakaran dan korban yang terbakar, berapa? Seluruhnya. Korban yang terbakar seluruhnya. Itu jalan dari seekor lembu. Yang membawa beruang anak singa dan singa makan rumput dan jerami. Luar biasa. Vegetarian semua mendadak saudaraku. No meat at all. Meat lovers diganti jadi vegetarian. Luar biasa. Itu karena pengaruh jalan lembu. Nah kita berkata, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Yang terbakar seluruhnya. Itu panggilan seekor lembu. Hidupmu day by day adalah sacrifice. Supaya rencana dan maksud Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Tidak ada choice, saudara. Kecuali kita pilih jalan seperti ini. Yang akan membuat hidup kita akan punya pengaruh dan impact yang besar kepada orang lain. Saya tahu rohmu bisa mengerti ini. Saya berdoa, saudara akan bisa menangkap betul dan jalani apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amen.
Naikkan pujian yang kemarin Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya, bahkan lebih dari hidup kita sendiri. Thank you, Jesus. Karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan Hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. bentuklah Hidupku, inilah doaku. sampai hati Yesus dalam hidupku. Saudara, kalau saya pikir lembutkan hatimu mirip dengan lembukan hatiku. Kita berdoa, lembutkan hatiku Tuhan. Rasa kalau kita nyanyi lembukan hatiku juga bagus, saudara, sebetulnya. Beda satu huruf kan. Tapi sebetulnya kalau Anda berkata lembukan hatiku, kita jalan dalam jalannya lembu. Tenaga kita, susu kita, daging kita, hidup dan mati kita, semuanya beautiful, indah. Dia membuat beruang, anak singa, dan singa jadi vegetarian semua, ikuti akan lembu. Amen. Mari angkat tangan sama-sama. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah Hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Katakan lagi sama-sama. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati Yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Itu doa kami Tuhan. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. bentuklah Hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Yes Lord. bentuklah Hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, hancurkan
hancurkan jiwaku. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, Inilah doaku, sampai hati Yesus dalam. katakan lagi, lembutkan hati. Lembutkan hatiku, Ora shata kaya rala bashata. hancurkan Ora shete jiwaku. karala sete karala mata karala. Bukanlah aku Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya dengan Tuhan. firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bentuklah hidupku, Inilah doaku, sampai hati Yesus. Katakan lagi, lembutkan hati kami Tuhan. lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, Inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Oh, sampai hati Yesus dalam hidupku. Oh, sampai hati Yesus dalam hidupku. Saya ingin tidak ada emosi, tapi keputusan yang kau ambil. 1-2 orang yang tahu ada di crossroad. Antara engkau memilih jalan yang lain atau jalan seekor lembu. Hanya mereka yang berkata, aku taruhkan lembu jantanku di atas mezbah-Mu Tuhan. Jadikan sebagai korban yang terbakar seluruhnya. Dengan tenang Anda maju ke depan, berlutut di depan. Taruhkan hidupmu di depan. Taruh tanpa emosi, hanya mereka yang berkata, yes Lord, aku taruh hidupku di atas mezbah-Mu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Shakarabashi. Shikarashete karashite kipete karab. Shikimete kushubu korobu shite karanamata. Nishite korobu shite karanata shutobu shite kiaranama. Lekipete shikiara santo kushite karanama. Jesus, Jesus. Kalau nggak ada tempat, Anda boleh di lorong juga, silahkan Anda boleh di lorong aja. Shikarabata shidikira basanta. Masing-masing aja berdoa, katakan Tuhan, tanpa emosi aku taruh hidupku di jalan ini Tuhan. Bukan dengan emosi, taruh aja di jalan Tuhan. Taruh di atas mezbahnya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. bentuklah Hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Saya beri waktu Anda masing-masing sembahyang, berurusan secara pribadi dengan Tuhan aja. Beberapa menit aja saudara, berurusan dengan Tuhan. Kau berbicara ya Tuhan, kau berbicara. Shikarata shotoku shitiki mitikara. Shikini mitika satoku shiti. Shikiri mishiti kuro shiti kuro mushiti karamata. Neki shiti kuro mushiti kuro mushiti karamata kalamata kalamata. Niti
shete korono shete kere bebe shete koromo takana matuku shete. Shete koromo shete kararaba shete korea mashanda. Kina mata kuru shete kararaba shete. Biar jadi korban yang terbakar seluruhnya. Seluruhnya Tuhan. Seluruhnya. Tidak ada yang tersisa untuk diri kami sendiri. Seluruhnya. Seluruhnya. Seluruhnya Tuhan. Seluruhnya Tuhan. Sekiranya syedeko. Seluruhnya Tuhan. Seluruhnya Tuhan. Sekiranya syedeko. Seluruhnya. Seluruhnya Tuhan. Seluruhnya Tuhan. Seluruhnya Tuhan. Seluruhnya Tuhan. Seluruhnya Tuhan. Shikirema shidikoro shidikaralama. Sikirebe shidikara situkumu shidikoro shidikoro. Mishikirebe shidikoro shidikoro shidikari medikoriaba. Mishikirebe shidikoro yatakoro shidikara. Shiha yaha yohore medikoria medikoriaba. Kiara segarela hauli sheyane amaraha. Mara segaya apimu turun Tuhan. Apimu turun Tuhan, apimu turun. Bakar Tuhan, bakar korban yang terbakar seluruhnya. Tidak ada tersisa untuk diri sendiri Tuhan. Ya, sana sekebeta koa sakaralaba. Sikare shete koa mashendiri metekara se. Sinara sokoa masanta rase amatu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kireshira shere shekia shea. Seya shera seya se. Terus Tuhan, terus bakar habis. Sampai terbakar seluruhnya. Tidak ada sisa untuk diri kami sendiri. Shakara shedeko shedekara sendiri shedeka. Shera hasara das. Ushia hashende. Sara masira se. Urahashi. Terima kasih Tuhan. Shikara hasata. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. 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 Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima penyerahan hidup anak-anak-Mu ini. Sejak hari ini, kaki kami seperti kaki lembu. Akan jadi korban yang terbakar seluruhnya. Tidak ada lagi sisa buat hidup dan daging kami sendiri. Tidak ada lagi sisa buat hidup dan daging kami sendiri. Terima kasih Bapa, meteraikan penyerahan hidup anak-anak-Mu hari ini. Jam ini jam yang akan mengubah hidup dan langkah kami ke depan. Dan hidup kami akan berbeda sejak hari ini. Kami berikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu.